Mas Billy, kalau Mas Billy memang benar-benar bersedia untuk hipnotis, berarti Mas Billy harus turuti kata-kata saya. Karena hipnotis ini tidak bisa terjadi jika Mas Billy menolak untuk hipnotis atau menutup diri Mas Billy. Jadi Mas Billy, kalau Mas Billy benar-benar bersedia, berarti Mas Billy harus benar-benar mengikuti perintah saya yang Mas Billy dengarkan. Atau Mas Billy ikuti hanya benar-benar suara saya, perintah saya. Kalau Mas Billy mendengar suara orang lain teriak, ketawa, itu hiraukan atau abaikan. Yang Mas Billy dengarkan, oke, dan diolah adalah suara saya, hanya suara saya. Mengerti Mas Billy? Ngerti ya? Oke, sekarang supaya lebih rileks, Mas Billy tarik napas lagi yang dalam dari hidung. Keluarin dari mulut. Tarik napas lagi yang dalam dari hidung. Oke, keluarin dari mulut. Oke, pelan-pelan. Oke, relax. Oke, posisi paling enaknya gimana? Oke, kaki di bawah. Oke, dan relax. Oke, Mas Billy sekali lagi kalau memang bersedia harus dengarkan suara saya, hanya perintah saya saja. Yang ditirukan, lihat ini. Oke. Dan Mas Billy kalau ngeliat api harus tidur. Mas Billy akan tertidur kalau ngeliat. Oke, berarti sekarang Mas Billy harus lihat sini. Oke, bakar. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Bohong itu dosa. Bohong itu apa? Jadi saya minta Anda untuk jujur sejujur-jujurnya. Tidak ada kebohongan sama sekali. Tidak ada yang ditutup-tutupi karena bohong itu dosa. Mas Billy, katakan semua yang Mas Billy ingin katakan. Tapi jangan dikatakan jika Mas Billy merasa itu memang tidak perlu untuk dikatakan. Ceritakan, keluarkan, ungkapkan semua yang Mas Billy rasa itu memang perlu untuk diceritakan. Tapi jangan diceritakan jika Mas Billy merasa itu memang tidak perlu untuk diceritakan. Mas Billy, mengerti Mas Billy? Mesti. Pertanyaan yang pertama, saya, Mas Billy. Jawab dengan lantang dan jujur, siapa nama lengkap Anda? Nama gua Billy Adriansyah. Umurnya berapa? 27 tahun. 27 tahun. Anda udah menikah, apa pacaran, apa statusnya apa nih? Masih single. Oh, masih single. Punya pacar nggak sekarang? Enggak, jomblo. Oh, lagi jomblo, tapi pernah punya pacar dong? Pernah lah. Oh, pernah. Laki perempuan? Perempuan. Mas Billy merasa dirinya ganteng nggak? Banyak yang bilang dan gua ngerasa gua ganteng. Oh, siapa yang bilang kamu ganteng? Temen-temen, cewek-cewek gua, mantan-mantan gua. Mantannya banyak dong? Lumayan. Wah, ya. Mas Billy kalau ganteng tuh kira-kira kayak siapa sih Mas Billy? Banyak yang bilang gua kayak Craig David. Oh, Craig David. Apakah Anda playboy? Enggak, gua gak ngerasa gua playboy. Karena setiap gua pacaran, gua selalu dalam keadaan jomblo atau gua udah putus sama cewek gua. Jadi gua gak ngerasa gua playboy. Oh, jadi lo nggak playboy karena lo kalau pacaran pasti lo dalam keadaan jomblo gitu? Iya. Nggak pernah punya dua pacar? Enggak pernah. Nggak pernah. Tapi kok Anda bilang mantan-mantannya banyak? Berarti berapa kali pacaran? Udah banyak. Banyak, berapa kali yang Anda ingat? Mungkin 20-an. Wah, cewek ideal Anda seperti apa sih? Sekarang ini gua lagi suka cewek yang udah punya cowok. Oh, lo lagi suka cewek yang Udah punya cowok. udah punya cowok. Kenapa gitu? Karena gua ngerasa ada tantangan tersendiri aja di diri gua. Emang apa? Tantangannya apa sehingga lo lebih senang sama cewek yang udah punya cowok? Nggak tahu, gua suka aja jalan ini ya. Selama gua ngejalanin sama cewek-cewek yang udah punya cowok. Dan rata-rata sebagian besar itu ceweknya teman gua. Ceweknya teman gua. Teman-teman gua. Dan gua ngerasa ada tantangan aja gitu loh, ngerebut mereka dari teman-teman gua dengan cara gua. Oh, caranya gimana tuh? Biasanya gua telepon teman gua dulu nih, kalau gua mau telepon ceweknya, gua selalu telepon cowoknya dulu, gua tanya, "Lu lagi di mana?" Kalau dia lagi nggak pas lagi sama cowoknya, gua telepon ceweknya. Gue bilang gue pengen curhat tentang cewek gue, yang dimana kesannya gue ditindas sama cewek gue. Gue bilang gue diduain sama cewek gue, gitu kan. Dan gue pakai senjata pamungkas gue speak nangis. Oh, lo nangis tuh, pura-pura nangis? Gue pura-pura nangis karena gue tahu cewek itu kan peka banget perasaannya kan. Gue dari situ gue keluarin mulut-mulut manis gue, dan semua dari mereka bilangnya gue suruh mutusin cewek gue itu. Tapi pernah punya masalah nggak dengan cowok-cowok atau temen lo sendiri? Lo pernah ketahuan nggak? Lo pernah gebet cewek-cewek mereka? Enggak sih, untungnya belum pernah. Belum pernah, aja rapi banget nih. Rapi banget. Nah, biasanya kalau lo masuk ke kehidupan mereka tuh, cewek itu mau sama lo,
mereka putus nggak sama cowok sama teman lo itu? Setelah mereka putus sama cowoknya. Pasti gitu tuh? Iya, pasti putusin cowoknya. Nah terus lo pacarannya sama cewek itu? Backstreet? Enggak, gue jalanin, teman nggak lama. Nggak lama, kenapa biasa nggak lama? 3 bulan, ya kan gue bilang gue cuma nyari sensasi doang. Oh. Karena gue ngerasa tertantang aja. Oh. Jatuhnya gue nggak pakai perasaan. Nggak pakai perasaan? Dan gue jatuhnya juga cepat bosen. Oh, lo cepet bosan? Iya. Apa sih yang membuat lo cepet bosan sama mereka-mereka itu? Ya karena gue nggak pakai perasaan, gue nggak ada hati sama mereka, gue nggak cinta sama mereka. Gue ngerasa puas, ya udah, gue tinggalin. Tapi mereka terima tuh? Enggak. Hah? Nangis. Akhirnya lo nya? Bengong. Bengong? Iya. Tapi lo sendiri pernah nangis ya jadi cowok? Pernah lah. Nah, biasanya gara-gara apa lo nangis? Mantan gua. Mantan lo kenapa? Dia duain gua. Dan gua nggak nyangka banget bener-bener di luar pikiran gua gitu kan. Kenapa dia selingkuh sama temennya. Jadi awalnya gua nggak curiga. Aha. Karena temen ini biasa banget, nggak cakep. Ya dihitung dilihat sama gua sih dibandingin sama gua ya. Jauh. Gua kemana-mana gitu kan. Justru yang gua curigain ada satu orang lagi gitu loh. Ya ternyata selingkuhnya sama yang orang ini. Kenapa orang ini kenapa emang? Iya, suatu saat nih ya. Suatu hari gue nemuin mereka berdua lagi jalan mau nonton. Dengan emosi gue bilang, gue samperin. Oh, gue marah-marah, gue teriak-teriak tuh. Lo teriak gimana? Di depan bioskop gue bilang. Gimana teriak? Coba bayangin lo teriak gimana? Gue teriak, gue bilang. Gue panggil kan namanya. Marlin, ngapain kamu? Oh, gitu. Bilang mau jalan sama teman-teman, jalan sama Indra lo ya. Oke, bagus. Maksud lo apa? Terus? Oh, dia ngomong yang lain cuma terbata-bata. Gimana terbata-bata gimana? Iya, nggak bisa ngomong. Gue bilang, udah sekarang gini aja. Oh, gue teriak-teriak dilihatin orang bioskop kan. Jangan pedenya gue bilang, lu pilih dia atau gua? Lu bilang gitu? Iya, Terus gue dia ngerasa bilang? pede. Karena ya pasti milih gua gitu kan, gue lebih ganteng. Terus dia bilang? Iya, ternyata salah lagi. Dia bilang Gua apa? malu. Dia bilang, aku milih dia. Kamu mendingan pulang aja. Ya terus lo nya? Aku udah gak sayang sama dia. Gue kesel, gue marah ya kan. Lu gimana tuh? Gue udah mau nangis, mata gue udah berlinang, cuman gue malu juga nangis depan umum. Kenapa tuh? Jaga gengsi juga kan. Ya Gue terus? berasa gue keren, udah teriak-teriak, masa gue nangis ditolak. Ya terus? Terus udah gitu gue kesel, gue ngomong, kamu bener-bener ya, kita udah sejauh ini, udah rencanain mau lebih jauh lagi, kamu dengan gampang kayak gini. Terus dia bilang? Kalau kamu jalan sama cowok yang lebih oke sih nggak apa-apa, sama yang kayak gini. Emang kayak apa dia tuh cowoknya? Biasa banget deh, bener-bener ya, nggak punya motor, nggak punya mobil, Terus? naik angkot. Mukanya? Mukanya ya 5,5 lah. Kalau lo emang berapa mukanya menurut lo? Muka gue 8. Oh 8. Dan akhirnya gue bilang, wah gue udah dengan emosi kan, gue hilaf, gue tampar dia. Lo tampar tuh cewek? Iya. Di depan umum? Pikir dia marah kan, iya, dia nampar gue balik. Plak lo. Iya. Terus? Ya udah, gue cabut malu. Terus sampai rumah? Gue nangis. Di mana? Nangisnya di mana? Banyak di kamar mandi, nangis. Di kamar gue nangis, gue nggak bisa tidur. Oke. Sekarang gini, Marlin ya. Iya. Oke, sekarang coba lo ingat waktu saat lo nangis masuk kamar mandi nangis pada saat lo sedih, ditampar, lo diputusin, tinggalin cowok cewek lo selingkuh. Coba gimana nangisnya coba? Lo lagi di kamar mandi gak ada siapa-siapa nih. Rasakan sakit hati lo imajinasikan sakit hati itu datang lagi coba. Ya Allah. Kenapa ini ya Allah? Apa salah hamba? Marlin tega banget. Aku sayang banget sama kamu. Lo pernah mohon dia balik lagi? Pernah. Gimana ceritanya tuh? Gue mohon, gue samperin dia. Segala macam di segala tempat. Gue terakhir denger 2 bulan lagi katanya dia mau merit sama Indra. Anehnya Indra sekarang udah beda. Bedanya kenapa? Lebih necis, punya mobil, lebih mapan. Indra Gua nggak tahu tuh iya, dia ngepet di mana. Dan yang paling pahitnya lagi, mereka mau nikah di tempat yang udah gua rencanain sama Marlin. Jadi menurut lo kira-kira kenapa sih Marlin milih cowok itu? Kalau menurut lo introspeksi diri kira-kira apa dulu yang membuat Marlin berpaling dari lo gitu? Tahu, pelet kali. Pelet. Pelet. Lo percaya tuh pelet? Gua nggak tahu deh. Untuk saat ini gua percaya aja, habis gua bingung. Nggak mungkin juga gua kalah secara sportif. Aneh banget gitu kan, guna-guna terus bisa dengan cepat gitu kan dapat mobil. Apalagi kalau bukan ngepet. Kalau lo sendiri? Ya enggak, gua mau kerja. Kerja apa? Gua kerja di restoran. Terus?
Ya gue nabung. Sampai sekarang pun gue masih nabung dan jujur. Gue masih berharap sama Marlin. Masih? Gue punya niatan. Diundang nggak diundang, gue datang ke perkawinan. Mau ngapain? Ada satu hal yang pengen gue lakuin. Ngapain lu? Ngapain? Gue salaman sama Marlin, tapi gue nggak salamin cowoknya. Lu mau ngapain tuh? Gue bisikin sama dia. Gue bakal nunggu lu, gue sayang banget sama lu. Gue tunggu janda lu.